penilai uji kinerja PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Trihartuti, mahasiswa PBG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 1 tahun 2022. Saya guru Bahasa Indonesia di MTS Simalakmal, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi teks cerita pendek fase D kelas 9 yang dilaksanakan secara luring. Mohon masukan bimbingan dari Bapak, Ibu dosen dan guru penilai untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Berikut video pembelajaran saya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, diharapkan anak-anak ustazah semuanya akan mampu menyusun dan menganalisis struktur dari teks cerita pendek. Kemudian ustazah, siapa yang masih ingat apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Ayo masih ingat tidak ada berapa unsur pembangun teks cerpen? Ada berapa? Akan mulai pembelajaran kita pada kegiatan yang pertama. Kegiatan pertama yaitu dimulai dengan orientasi pada masalah. Ustazah akan memutarkan sebuah video. Video tersebut adalah potongan dari sebuah cerpen. Silakan anak-anak ustazah semuanya memperhatikan video tersebut. Setelah video tersebut selesai, ustazah akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak ustazah semua terkait isi dari video yang telah ustazah putarkan. Are you ready? Ready!
G. Iya, jawabannya jawabannya guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Begini, jawabannya dua aja nggak guru. Baik, ini sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anak sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang depannya huruf T? Ada yang tahu? Hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Siapa yang bisa menceritakan apa isi video tersebut? Yang kedua, siapa saja tokoh dalam potongan cerita tadi? Silakan, siapa saja tokohnya? Iya, tokohnya yang pertama ada kemudian ada siapa lagi? Satu buah video. Video ini berisi materi-materi tentang struktur dari teks cerita pendek. Apakah isi dari video tersebut? Apa isi videonya? Tentang struktur dari teks cerita pendek. Ada berapa strukturnya? Siapa bisa menyebutkan? Sana belum. Oke, silakan. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Iya, struktur orientasi. Struktur orientasi adalah bagian pembuka dari sebuah cerita. Apa isinya? Isinya adalah berupa pengenalan. Siapa saja yang dikenalkan? Ada tokoh, ada latar tempat, ada latar suasana. Itu isi dari struktur orientasi. Dilanjutkan struktur yang kedua, yaitu rangkaian peristiwa. Rangkaian
menganalisis. Nah, jadi nanti harus disertai alasan. Apa alasannya kalian menentukan paragraf tersebut strukturnya seperti itu, ya. Kita akan memasuki kegiatan yang keempat, yaitu menyusun hasil karya dan Merealisasikan. Jadi setelah tadi 20 menit anak-anak ustazah berdiskusi mulai dari menyusun urutan struktur dari potongan teks cerpen yang sudah ustazah bagi. Kemudian kalian juga menganalisis struktur teks cerpen tersebut. Sekarang anak-anak ustazah harus mampu mempresentasikan ke depan kelas. Apa saja kegiatan kita? Kegiatannya adalah nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil nomor undian tampil. Bagaimana sih cara menentukan nomor undian tampil? Yaitu dengan cara ustazah sudah memiliki 6 buah permen. Di dalam permen ini sudah tertulis nomor urutan 1 sampai dengan 6. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil kerja kami tentang struktur cerita pendek B Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Agasa Malkia sebagai moderator, di samping saya Ata Divanova sebagai presentator, di sampingnya lagi Vina Nalatul Ida, Nurul Ida, Pucut Nalatul Ida sebagai anggota. Baik, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang menyusun dan menganalisis teks struktur teks cerita pendek. Baik, kepada presentator silakan. Baik, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyusun dan menganalisis teks struktur teks cerita pendek yang berjudul Semangat Juang oleh Ustazah Trihartuti. Jadi, susunan teks cerita pendek yang berjudul Semangat Juang adalah paragraf 3, 5, 1, 4, 6, 2, dan 7. Struktur teks cerita pendek pada cerita Semangat Juang adalah yang pertama, orientasi, terdapat pada paragraf ketiga. Yang kedua, rangkaian peristiwa, terdapat pada paragraf 5, 1, dan 4. Yang ketiga, komplikasi, terdapat pada paragraf 6 dan 2. Dan yang terakhir, resolusi, terdapat pada paragraf ke-7. Baik, yang pertama, paragraf ketiga, termasuk dalam struktur orientasi. Mengapa? Karena dalam paragraf tersebut berisi tentang pengenalan tokoh, yaitu Intan yang berlatar di rumah bersama keluarganya. Yang kedua, paragraf kelima, 1, dan 4 termasuk dalam struktur rangkaian peristiwa. Mengapa? Karena pada paragraf tersebut awal mulanya terjadi konflik, yaitu Intan yang sudah menyerah tidak akan lagi melanjutkan pilihannya, namun sang suami terus berusaha menyemangati istrinya. Yang ketiga, paragraf nomor 6 dan 2 termasuk dalam struktur komplikasi. Mengapa? Karena dalam paragraf tersebut berisi tentang puncaknya konflik, yaitu Intan yang berusaha bangkit untuk melanjutkan pilihannya atas dukungan sang suami. Dan yang terakhir, paragraf ke-7 terdapat dalam struktur resolusi. Mengapa? Karena dalam paragraf tersebut berisi tentang solusi dan jalan keluarnya, yaitu Intan yang telah mengikuti sidang tesis yang mendapatkan predikat A dengan gelar cum laude. Terima kasih. Sekian dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Kenapa pada paragraf ketiga dinyatakan sebagai orientasi? Sekian, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa paragraf ketiga termasuk orientasi? Karena pada paragraf tersebut terdapat pengenalan tokoh dan latar, yaitu Intan yang berlatar di rumah. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belakang, yaitu Intan, suami Intan, dan 2 orang putra yang berumur 8 dan 4 tahun dan berlatar belakang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Askandari Putri sebagai moderator, di samping saya Salatan Murazali sebagai presentator, dan di sampingnya lagi ada Najwa Safira Fedia Ariana Ziva sebagai anggota. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu menyusun dan menganalisis struktur teks pendek yang akan dipresentasikan oleh presentator kami. Kepada presentator kami persilakan. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyusun dan menganalisis struktur cerita pendek. Susunan teks dengan judul Semangat Juang. Susunan teks cerita pendek dengan judul Semangat Juang tersusun dari paragraf 3, 5, 1, 4, 6, 2, dan 7. Dengan strukturnya, yang pertama orientasi terdapat pada paragraf 3, yang kedua rangkaian jangka konflik terdapat pada paragraf 5, 1, dan 4. Dan yang ketiga yaitu komplikasi terdapat pada paragraf 6 dan 2. Yang terakhir resolusi terdapat pada paragraf 7. Jadi yang pertama orientasi yaitu tahap pengenalan tokoh dan latar belakang, di mana Intan dan latar belakangnya di rumah. Yang kedua yaitu rangkaian. Hai kawan, kami dari grup 5 menyusun dan analisis teks cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Rizkina sebagai moderator, di samping saya Nazira Afifah Mamu sebagai presentator, di sampingnya lagi Intan, Maira, Rini, Novali, dan Zaira Mantia sebagai anggota. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu menyusun dan menganalisis struktur dan cerita pendek. Kepada presentator kami persilakan. Baik, saya sebagai presentator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyusun dan menganalisis struktur cerita pendek yang berjudul Semangat Juang yang disusun oleh Ustazah Trihan Putri. Susunan paragraf yang terdapat pada cerita yang berjudul Semangat Juang ini yaitu paragraf nomor 3, 5, 1, 4, 6, 2, dan 7. Struktur yang terdapat pada cerita pendek yang berjudul Semangat Juang ini yaitu paragraf nomor 3 sebagai orientasi, paragraf nomor 5, 1, 4 sebagai rangkaian peristiwa, paragraf nomor 6 dan 2 sebagai komplikasi, dan yang terakhir paragraf nomor 7 sebagai resolusi. Saya akan menjelaskan strukturnya. Yang pertama yaitu paragraf nomor 3. Mengapa paragraf tersebut masuk orientasi? Karena paragraf tersebut merupakan berisi tentang pengenalan tokoh yaitu Intan yang memiliki anak usia 8 dan 4 tahun dan berlatar di rumahnya. Selanjutnya yaitu paragraf nomor 5, 1, dan 4 yang merupakan rangkaian peristiwa. Ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil menyusun dan menganalisis struktur teks cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nurafila sebagai moderator, kawan di samping saya Muhammad Citra Lestari sebagai presentator, dan kawan lainnya adalah Muskia, Laura Diva Amanda, Syarifah Nawaskia, dan Jatuh Nisa sebagai anggota. Kami di sini akan mempresentasikan teks menyusun menganalisis struktur teks cerpen. Pada presentator kami persilahkan. Baik, kami akan menjelaskan atau akan berdiskusi hasil diskusi kami, yaitu menyusun dan menganalisis struktur teks cerpen yang berjudul Semangat Juang yang diceritakan oleh Ustazah Trihan Putri. Jadi, yang pertama, susunan ataupun urutan dari teks tersebut, yaitu paragraf ketiga, paragraf kelima, ke-1, ke-4, 6, 2, dan 7. Yang kedua yaitu Grup 2. Ini grup 2 adalah kami ingin melakukan presentasi tentang menyusun dan analisis struktur teks cerpen. Inilah dia struktur teks cerpen. Inilah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
melanjutkan hasil kerja kami yaitu menyusun dan menganalisis struktur teks cerpen. Kepada presentator kami persilahkan. Baik, saya sebagai presentator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyusun dan menganalisis struktur teks cerita pendek. Untuk menyusun dan menganalisis struktur teks cerita pendek, kita memerlukan sebuah cerita, bukan? Jadi pada hari ini kami mengangkat sebuah cerita yang berjudul Semangat Juang, yang ditulis oleh Ustazah Trihartiti. Susunan struktur pada cerpen yang berjudul Semangat Juang adalah pada paragraf nomor 3, 5, 1, 4, 6, 2, dan 7. Struktur pada cerpen yang berjudul Semangat Juang adalah orientasi pada paragraf nomor 3, rangkaian peristiwa pada paragraf 5, 1, dan 4, komunikasi pada paragraf 6 dan 2, dan resolusi pada paragraf nomor 7. Pada paragraf nomor 3 terdapat struktur orientasi. Mengapa? Karena berisi tentang pengenalan tokoh dan sebuah latar, yaitu Bu Intan dan berlatar di sebuah rumah bersama keluarganya. Pada paragraf nomor 5, 1, dan 4 terdapat struktur rangkaian peristiwa, yaitu yang berisi tentang awal mula terjadinya suatu masalah, yang dimana Bu Intan hampir menyerah untuk Alhamdulillah semua sudah menyelesaikan tugasnya, semua sudah berdiskusi, dan semua sudah mempresentasikan dan memajang hasil karyanya. Nanti setelah selesai pembelajaran bahasa Indonesia, karya anak-anak ustazah ini boleh dipindah ke mading belakang, ditempel untuk selalu mengingat ini loh karya anak-anak ustazah kelas 3. Baik anak-anak, kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi proses serta hasil penyelesaian masalah. Di papan sudah ditempel hasil diskusi kalian mulai kelompok 3, kelompok 6, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 1. Kita akan melihat nih, apakah hasil diskusinya ini sudah benar ataukah belum. Yang pertama, untuk susunan atau urutan dari potongan teks cerpen tadi dimulai dengan paragraf nomor 3, nomor 5, nomor 1, nomor 4, nomor 6, nomor 2, terakhir nomor 7. Kelompok siapa yang benar? Semua benar? Baik, ustazah akan memberikan 1 bintang. Kelompok 3 benar? Kelompok 6? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Kelompok 5? Kelompok 1. Selanjutnya yang kedua. Kelompok siapa yang jawaban kedua, yaitu struktur orientasi adalah paragraf 3? Semua? Ustazah bisa langsung lihat karena Ustazah sudah membedakan masing-masing warna. Semua orange untuk orientasi. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kasih tepuk salut untuk kelas 39. Tepuk salut. Alhamdulillah, gimana menurut anak-anak ustazah proses pembelajaran kita hari ini? Siapa yang ingin bercerita? Oke, silakan. Jadi proses pembelajaran itu seru karena kita dapat membedakan dan kita dapat menyusun dan menganalisis struktur cerpen. Oke, kenapa serunya? Karena bisa belajar sama-sama sama kelompok. Apakah pakai laptop hari ini bisa membantu pembelajaran? Selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Apa saja kegiatan yang akan kita lakukan? Yang pertama, siapa bisa menjelaskan kembali rangkuman materi yang kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Silakan. Bisa menyusun teks cerita. Struktur dari teks cerita
masuk lab, belajar di luar kelas. Oke, jadi ada yang memiliki saran bagaimana kalau teman kita belajar di lab pakai aplikasi Moodle misalnya? Setuju? Setuju. Nilai apa saja yang bisa didapat? Yang pertama adalah Ustazah berharap dengan proses hari ini anak-anak Ustazah bisa saling menghargai pendapat orang lain. Selain itu, dengan mempelajari cerpen, Ustazah harapkan anak-anak Ustazah mendapatkan pengalaman yang menyentuh. Anak-anak Ustazah bisa lebih bergairah. Anak-anak Ustazah mendapatkan motivasi hidup dari cerita-cerita pendek yang sudah dibaca. Selain itu, Ustazah berharap pembelajaran hari ini menjadi referensi bagi anak-anak Ustazah. Kalian akan tumbuh semakin dewasa, dan apabila kita integrasikan ke nilai religius, yaitu ada sebuah hadis yang artinya, ambillah pelajaran wahai orang yang berakal, ambillah pelajaran wahai orang yang memiliki pengetahuan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, siapa mau membaca? Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Banyak anak Ustazah semua sudah mempresentasikan hasil karya. Ustazah akan memberikan hadiah kepada kelompok favorit. Tadi semuanya sudah mendapatkan 5 bintang, berarti jawabannya benar. Lalu siapa sih kelompok favorit ini? Adalah kelompok yang saat mempresentasikan analisisnya cukup jelas, disampaikan dengan lancar tanpa terbata-bata. Dan kelompok favorit hari ini adalah kelompok berapa? 5. Ustazah akan memberikan sebuah hadiah, yaitu buku kepada masing-masing